Are you ready for video? Let's go. Nama, Fauziah, NIM, ke-20.234.005. Prodi, Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Mata kuliah, Preservasi dan Konservasi. Dosen, Disayeni, S. SOS, M. I. Kom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fauziah, NIM 20234005, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dua materi dari pertemuan 10 sampai pertemuan 16, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Preservasi dan Konservasi yang diampu oleh Ibu Desrieni SOS MIKOM. Untuk lebih jelasnya, tonton videonya ya. Pertama yang saya bahas di sini yaitu materi pertemuan 12, yaitu pelestarian bahan pustaka dengan sistem penjilitan. Poin-poin yang kita bahas dalam materi pertemuan 12 ini yaitu yang pertama pengertian penjilitan, kedua tujuan penjilitan, ketiga pengertian istilah dan definisi, keempat itu bahan atau sarana penjilitan. Pertama, pengertian penjilitan. Penjilitan adalah proses cara menjilid bahan perpustakaan dengan tujuan melindungi koleksi dari kerusakan. Nah, pada dasarnya penjilitan ini merupakan kegiatan untuk menghimpun atau menggabungkan lembaran-lembaran lepas menjadi satu yang dilindungi oleh ban ataupun sampul. Tujuan penjilitan sendiri di sini yang utama sekali yaitu melestarikan bahan perpustakaan agar tetap utuh. Nah, selain tujuan itu terdapat juga beberapa tujuan lainnya, yaitu yang pertama mempertahankan dan melindungi bentuk fisik buku. Yang ketiga yaitu mempertahankan dan melindungi kandungan informasi yang ada di dalamnya. Yang keempat yaitu memudahkan pengguna bahan pustaka. Poin selanjutnya yaitu istilah dan definisi dalam penjilitan. Terdapat beberapa istilah dan definisi dalam kegiatan penjilitan, yaitu yang pertama bahan penutup. Bahan penutup merupakan kumpulan bahan penutup berupa karton maupun tatahan pada blok buku. Kedua yaitu blok buku, yaitu kumpulan lembaran termasuk naskah tercetak ataupun tertulis. Ketiga, jahit lewat lipatan merupakan metode mengaitkan signature ataupun kuras yang terpisah dengan benang. Dengan benang yang menembus lipatan dari bagian dalam kuras. Keempat yaitu jahit samping merupakan metode untuk mengamankan lembaran buku dengan benang dekat pinggiran jilid. Kelima yaitu jilid ulang, yaitu menggantikan jilid menggunakan baik metode original maupun baru. Keenam yaitu kertas berbuffer basah, merupakan kertas dengan pH 7 ataupun di atas 7. Kuras yaitu susunan halaman buku atau majalah dalam selembar kertas besar. Selanjutnya yaitu lembar pelindung, merupakan lembar terlipat dari kertas yang dipasang pada blok buku. Poin selanjutnya yaitu menyiapkan penjilitan. Nah, sebelum bahan pustaka dijilid harus dilakukan beberapa persiapan dengan teliti agar tidak terjadi kekeliruan, yaitu yang pertama penghimpunan. Penghimpunan ini merupakan penyusunan lembaran-lembaran menurut urutan yang dikehendaki. Kemudian membentuk kuras ataupun cutter. Kedua yaitu penggabungan, di mana penggabungan ini merupakan proses menyatukan secara erat dan padu suatu lembaran menjadi cutter. Kemudian cutter itu digabungkan menjadi buku. Nah, di sini
Bahan atau sarana dalam penjilitan itu ada beberapa bahan atau sarana yang digunakan untuk menjilid. Yang pertama yaitu kertas untuk penjilitan. Kertas untuk penjilitan di sini juga dibedakan beberapa jenis. Yang pertama yaitu kertas conqueror seperti gambar berikut, seperti ini, dengan ukuran 61,5 dikali lebar 86 cm. Nah, bahan kertas ini mengandung sedikit kandungan zat asam atau pH di atas 7, sehingga sering digunakan untuk bahan pelapis atau pelindung kertas yang kandungan informasinya bernilai tinggi, seperti koleksi buku langka. Yang kedua yaitu kertas casing Samson dengan ukuran 90 x 120 cm. Bahan kertas ini cocok untuk pembungkus semen, mempunyai pH agak rendah kurang dari 7. Kemudian kertas board dengan ukuran 65 x 75 cm dan ada juga 70 x 100 cm. Bahan ini diproduksi pada awal abad ke-20. Ini sudah mempunyai ukuran standar industri seperti board nomor 20, 30, 40, 60. Nah, kertas ini baik digunakan dan dipersiapkan untuk penjilitan dengan kualitas yang baik. Yang selanjutnya yaitu kertas millboard, merupakan board yang berbahas asam yang dibuat oleh pabrik dengan warna abu-abu. Ini sangat kuat dan tahan lama, sangat tepat digunakan untuk penjilitan. Selanjutnya yaitu kertas marmer atau marble paper. Nah, kertas ini dengan corak berwarna-warni, ini biasa digunakan untuk melapisi cover buku agar lebih menarik dan bervariasi. Selanjutnya yaitu bukram dan linen yang terbuat dari campuran kain dan plastik sehingga agak ulet. Teksturnya juga kuat. Biasa dipakai untuk bahan cover atau penutup sampul buku atau majalah dan kotak. Nah, peralatan yang digunakan untuk menjilid yang pertama yaitu mesin potong semi otomatis, kedua mesin potong manual, alat potong bor atau kacip, mesin bor atau pembuat lubang, pres buku ataupun koran. Nah, selain peralatan ini ada juga peralatan penunjang penjilitan lainnya, yaitu seperti jarum jahit, pisau potong, cutter, gunting, tulang pelipat, penggaris besi, kuas palu, gergaji, pelubang atau pusut, dan juga lem. Nah, di sini ada beberapa jenis penjilitan yang dilakukan. Yang pertama yaitu jilid hardcover, merupakan jilid yang covernya dibuat dari bahan kardus khusus ya. Jadi terkesan kaku dan tebal sehingga lebih awet. Nah, ciri-ciri dari jilitan ini yaitu terdapat tali pita di dalam jilitan, meski kadang ada juga yang tidak diberikan pita. Kemudian jilid soft cover, jenis jilitan ini yang covernya ringan dan tipis, kertas cover yang dieliminating. Selanjutnya itu jilid kaye, cocok untuk jumlah halaman yang sedikit, contohnya majalah dan buku tulis. Kemudian jilid dengan tanda. Jilid dengan tanda atau signature binding memperhatikan tanda pada bahan pustaka yang akan dijilid. Dokumennya dibagi dalam kuras-kuras dan seterusnya. Kemudian jilid lem punggung. Jilid lem punggung ini biasanya digunakan untuk buku novel atau buku ajar. Nah, kelemahan dari jilid ini adalah bukunya tidak bisa dibuka rata. Kemudian jilid spiral, jilid ini jarang ditemukan pada koleksi bahan pustaka. Biasanya digunakan untuk buku tulis dan dokumen-dokumen khusus. Kemudian jilid
jilid lakban seperti ini. Biasanya digunakan untuk makalah, laporan, diktat, dan sebagainya. Nah, kesimpulan dari materi pertemuan 16 ini merupakan penjilidan di perpustakaan adalah untuk melestarikan bahan perpustakaan agar tetap dalam keadaan utuh dan terhindar dari kerusakan fisik, guna untuk menunjang fungsi perpustakaan dalam melaksanakan layanan perpustakaan. Nah, penjilidan ini berguna untuk mempertahankan dan melindungi bentuk fisik buku, mempertahankan dan melindungi kandungan. Salah satu contoh kegiatan preservasi dan konservasi yang dilakukan di perpustakaan yaitu kegiatan menjilid. Nah, ini adalah contoh produk dari proses penjilitan, yaitu jilid staples, di mana bahan yang digunakan yaitu kertas HVS, kertas buffalo sebagai cover, staples, penggaris, dan juga cutter. Nah, langkah-langkah yang dilakukan untuk menjilid staples yaitu yang pertama, lipat kertas HVS menjadi 2 bagian, kemudian dikumpulkan menjadi kelipatan 4 dan diberikan cover itu ke kertas buffalo, kemudian di stapleskan dengan staples sampai membentuk seperti ini. Nah, untuk video lebih jelasnya mengenai tahapan dalam melakukan penjilitan staples sudah ada pada video sebelumnya. Jika ingin mengetahui lebih lanjut, silakan tonton video yang ini. Nah, materi selanjutnya saya bahas di sini yaitu materi pertemuan 16 tentang perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Nah, poin-poin yang terdapat dalam materi pertemuan 16 ini yaitu yang pertama, pengertian perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Yang kedua, tujuan, fungsi, dan manfaat penyiangan bahan pustaka. Ketiga, kriteria penyiangan bahan pustaka. Keempat, sarana dan prosedur penyiangan bahan pustaka. Pertama itu pengertian. Terdapat perbedaan antara perawatan dengan penyiangan bahan pustaka. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, perawatan berarti proses, cara, perbuatan merawat dan memelihara bahan pustaka. Nah, perawatan ini merupakan cara atau kegiatan menjaga agar bahan pustaka tidak cepat mengalami kerusakan sehingga awet dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama lagi. Sedangkan penyiangan bahan pustaka merupakan upaya untuk mengeluarkan koleksi dari susunan rak karena beberapa alasan tertentu seperti tidak diminati atau terlalu banyak eksemplarnya atau telah ada edisi terbaru maupun koleksi itu sendiri tidak relevan dengan kebutuhan informasi pemustaka. Nah, di sini terdapat beberapa tujuan penyiangan bahan pustaka. Tujuan penyiangan bahan pustaka menurut Ken Retno tahun 2010 halaman 127 yaitu pertama, menyelamatkan nilai informasi dari suatu dokumen. Kedua, menyelamatkan fisik dari suatu dokumen. Ketiga, mengatasi kendala ruangan yang kecil ataupun sempit. Keempat, mempercepat proses temu kembali. Kelima, agar koleksi dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemustaka tentunya. Dan keenam itu petugas perpustakaan dapat mengelola koleksi secara lebih efektif dan efisien lagi. Nah, fungsi penyiangan bahan pustaka sendiri yaitu pertama, menghemat tempat. Nah, buku-buku atau koleksi yang tidak digunakan kemudian dilakukan penyiangan sehingga rak-rak buku tersebut dapat ditempati oleh koleksi yang lebih relevan lagi dengan kebutuhan pemustaka, atau rak buku yang kosong itu dapat menghemat tempat. Kedua yaitu menghemat waktu. Fungsi ini berguna bagi pengguna perpustakaan maupun staf perpustakaan. Nah,
Ketiga itu membuat koleksi lebih menarik karena dilakukan perawatan dan juga pendataan terhadap koleksi-koleksi yang tidak seharusnya ditempatkan pada rak-rak koleksi lagi. Keempat yaitu meningkatkan reputasi perpustakaan. Nah, penyiangan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan reputasi atau nama baik dari perpustakaan sendiri karena mempunyai kehandalan dan kemutakhiran dalam membangun kepercayaan publik. Yang kelima yaitu mengetahui kebutuhan koleksi. Yang keenam itu mendapatkan masukan yang konstan pada kekuatan dan kelemahan koleksi. Nah, sarana dan prosedur penyiangan bahan pustaka. Pertama, sarana penyiangan bahan pustaka. Menurut Putra Ideal 2019, sarana dalam penyiangan bahan pustaka yaitu pertama, katalog perpustakaan, kartu registrasi dan daftar buku, sarana yang menunjang dalam pelaksanaan penyiangan koleksi. Prosedur penyiangan bahan pustaka menurut Putra Ideal tahun 2019, prosedur penyiangan bahan pustaka itu adalah pertama, pustakawan mengadakan pemilihan bahan pustaka yang perlu dikeluarkan. Kedua, mendata calon bahan pustaka yang akan dilakukan penyiangan. Ketiga, sertakan data pemanfaatan buku. Kemudian membuat daftar dari bahan pustaka yang mungkin sudah waktunya dikeluarkan dari rak koleksi. Kemudian buku yang dikeluarkan dari koleksi, kartu bukunya dikeluarkan dari kantong buku yang bersangkutan. Kemudian buku tersebut dicap dikeluarkan dari koleksi perpustakaan. Apabila masih dipakai orang lain, bukunya dapat disisihkan untuk bahan penukaran ataupun hadiah. Kedelapan yaitu jika pustakawan ragu bahwa buku itu mungkin saja masih dicari, maka bisa disusun terlebih dahulu di gudang buku. Nah, 9, apabila dalam beberapa tahun buku itu tidak ada yang membutuhkan lagi, maka dapat dikeluarkan dari gudang perpustakaan. 10 yaitu bahan pustaka yang akan dikeluarkan dari perpustakaan, dibuatkan berita acaranya dan ada beberapa prosedur administrasi lainnya. 11 untuk bahan pustaka yang akan dimusnahkan, hendaknya juga memperhatikan peraturan yang berlaku berkaitan dengan penghapusan barang milik negara, terutama untuk perpustakaan yang bernaung di bawah pemerintah. Nah, kriteria penyiangan bahan pustaka menurut Stoll dalam Putra Ideal 2019, kriterianya yaitu yang pertama, penyiangan berdasarkan penampilan atau kondisi. Maksudnya itu buku yang memiliki tampilan fisik yang sudah rusak atau tidak layak digunakan oleh pemustaka, maka buku atau koleksi tersebut dilakukan penyiangan atau disisihkan terlebih dahulu. Kemudian penyiangan berdasarkan volume berlebihan atau duplikat. Maksudnya itu apakah di suatu perpustakaan itu ada koleksinya yang sudah dimiliki yang sama dengan buku yang akan dilakukan penyiangan. Kemudian penyiangan berdasarkan konten miskin. Nah, di sini maksudnya itu apakah buku tersebut nilai informasinya sesuai dengan kebutuhan pemustaka atau tidak, atau bisa disebut dengan kepadatan nilai informasinya. Kemudian penyiangan berdasarkan bahasa, kemudian penyiangan berdasarkan kelas khusus dari koleksi, dan penyiangan berdasarkan usia koleksi. Nah, ada beberapa kendala dalam penyiangan bahan pustaka sendiri menurut Winoto dalam Suryanti Sri tahun 2017, yaitu pertama adanya rasa bangga terhadap koleksi yang dimiliki. Nah, di sini ini merupakan salah satu hambatan dalam psikologi atau kejiwaannya sendiri, seperti adanya perasaan segan atau tidak rela membuang bahan pustaka. Kedua, masih terdapatnya anggapan bahwa kuantitas koleksi menentukan kualitas. Nah, di sini maksudnya itu masih ada anggapan bahwa semakin banyak koleksi itu semakin baik perpustakaannya. Nah, sehingga tidak memperhatikan apakah koleksi ini relevan atau tidak dengan kebutuhan dari pemustaka. Ketiga, yaitu adanya anggapan bahwa penyiangan bertentangan dengan tujuan pengadaan atau konsep membangun koleksi.
Nah, keempat itu masih ada prosedur yang rumit, terutama untuk koleksi perpustakaan pemerintah. Karena untuk perpustakaan yang di bawah diandungi oleh pemerintah itu harus melalui beberapa prosedur atau tahapan yang dapat memakan waktu yang lama dan sangat rumit pastinya. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu penyiangan merupakan kegiatan dalam perpustakaan sebagai upaya pemilihan bahan pustaka dan mengeluarkan dari koleksi karena alasan tertentu seperti koleksi tersebut tidak diminati oleh pemustaka atau terlalu banyaknya eksemplar, kemudian telah ada edisi baru sehingga edisi atau koleksi yang milik edisi yang sudah lama itu dikeluarkan. Kemudian maupun koleksi itu tidak relevan lagi terhadap pemenuhan kebutuhan informasi pemustaka. Sehingga dengan melakukan penyiangan, koleksi-koleksi yang ada dari perpustakaan itu selalu up to date dan sesuai dengan kebutuhan informasi dari pemustaka. Nah, tujuan dari kegiatan ini itu salah satu langkah dalam pengembangan koleksi yang sulit dilakukan, tetapi langkah ini juga sangat penting. Tanpa perpustakaan tanpa melakukan penyiangan, maka koleksinya tidak menjadi mutakhir dan sulit dimanfaatkan oleh pengguna. Karena koleksi lama dan koleksi baru itu tercampur sehingga bisa saja koleksi baru tidak ditemukan oleh pemustaka dan itu akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, itulah presentasi saya pada saat ini. Semoga kita mendapatkan pengetahuan baru dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.